pertobatan Tuhan turunkan bangsa ini. Dan ada hujan kuasa yang Tuhan turunkan atas bangsa ini. Terima kasih Tuhan, sungguh kami bangga. Kami bersyukur ada Tuhan di Indonesia yang mengendalikan Indonesia. Kami berdoa juga Tuhan untuk kota kami Bekasi. Tuhan berkati kota kami Bekasi saat ini Tuhan. Biarkanlah damai sejahtera kota Bekasi turun atas tempat ini juga Tuhan Yesus. Kami percaya ketika setiap umat-Mu berdoa untuk kota dan bangsa yang didiamin, Tuhan akan memberkati setiap kita berlimpah-limpah. Jauhkan kota Bekasi ini dari segala peperangan, perpecahan antar suku ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, kasihan Tuhan, umat-Mu yang ada di Bekasi ini yang mengalami dampak peperangan ini ya Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang kuasa, Tuhan yang sanggup mengubahkan segalanya menjadi sejahtera dan damai. Terima kasih ya Tuhan, sungguh kami bersyukur. Berkati Tuhan Yesus gubernur kami Tuhan, berkati wali kota, pemerintahan yang ada di kota Bekasi dan berikut jajaran yang ada. Kami percaya kami bersinergi bersatu hati untuk memajukan kota kami Bekasi ini ya Tuhan. Karena kota ini penuh kemuliaan-Nya Tuhan. Kami percaya Tuhan juga bangkitkan setiap pendoa-pendoa syafaat yang ada di kota Bekasi lebih lagi. Pendoa-pendoa yang selalu berdoa untuk kota dan bangsa, untuk kemajuan kota ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya kedamaian akan terjadi bagi bangsa kami. Indonesiaku, damailah Indonesiaku, lawatan Allah terjadi, damailah Indonesiaku. Indonesiaku, damailah Indonesiaku, lawatan Allah terjadi, damailah Indonesiaku, lawatan Allah terjadi, damailah Indonesiaku. Terima kasih. Ku yakin Kau hadir. Oh, thank you Lord. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin
Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi. Kesembuhan terjadi. Kesembuhan terjadi. Pemulihan terjadi. Terjadi di sini. Tenangkan, teduhkan tubuh, jiwa, dan roh kami. Kami memberikan seluas-luasnya roh Allah, roh kudus, bekerja di ruangan ini, terlebih di ruangan hati kami. Karena kasih, kuasa, dan mujizat-Mu tidak berhenti ketika Musa membelah laut. Ketika Sadrak, Mesak, Abednego dilepaskan dari dapur api. Ketika Yesus meredakan badai gelora. Tetapi kasih, kuasa, dan mujizat-Mu masih terjadi sampai hari ini bagi setiap orang yang percaya kepadamu, Tuhan. Tenangkan hati kami, teduhkan hati kami. Jikalau sebentar firman-Mu, benih ilahi itu disampaikan kepada kami. Biarlah firman itu hidup, bertumbuh, dan berbuah lebat untuk kemuliaan nama-Mu. Bersabdalah Tuhan, dan kami siap untuk mendengar. Sama-sama yang percaya, sama mengatakan amin. Tepuk tangan dulu buat Tuhan kita yang dahsyat, yang ajaib. Silakan Bapak Ibu duduk. Terima kasih worship leader, singer, juga pemain musik yang sudah membawa kita dalam pujian penyembahan, di mana Tuhan hadir di atas pujian setiap umatnya. Bapak Ibu, saya semalam telepon sama Bu Gembala. Bu Gembala, besok ada ibadah enggak? Karena kalau kita cermati bagaimana keadaan kota di mana kita tinggal, saudara, begitu mencekam, saudara. Kalau ikutin berita dari pagi, siang, sore, malam gak ada habisnya. Bukan damai sejahtera, bukan sukacita, tetapi ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, saudara. Yang membuat kita jadi lemah, jadi tak berdaya, saudara. Ketakutan, saudara. Itu memang pekerjaan kuasa kegelapan, saudara. Menteror hidup kita supaya takut, supaya cemas, hilang damai sejahtera. Membuat kita jadi lemah, saudara. Tema khotbah saya hari ini saya beri judul, Jadilah Kuat. Tapi izinkan saya memperkenalkan diri, mungkin belum ada yang kenal nama saya. Saya Pendeta Rudi Cahyono, pernah khotbah juga di gereja ini, waktu di Ruko ya Bapak ya, sekali. Waktu itu nama saya sama dengan nama Bapak Gembala, saudara. Saya tinggal di Kranji, Duta Kranji.
Saya sudah keluarga, istri saya orang Batak, baru Tambunan. Semua ada orang Batak di sini? Horas. Terima kasih Pak Gembala, Ibu Gembala, serta majelis yang sudah memberikan saya kesempatan untuk kita berbagi, untuk saling menguatkan sharing firman Tuhan. Ternyata kita diberi keberanian untuk beribadah. Ini satu kesempatan saudara. Tidak semua orang mempunyai kesempatan keberanian yang diberikan Tuhan saudara. Tuhan sanggup membalikkan suasana keadaan yang tidak baik-baik saja, tetapi di dalam Tuhan baik-baik saja. Karena kita tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan apa saudara? Kebaikan. Untuk itu kita tetap percaya. Jadilah kuat. Mari kita sama-sama baca firman Tuhan kita yang terambil dari 2 Timotius 2 ayat 1. Saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Ini nasihat Rasul Paulus kepada Timotius bahwa tantangan dalam pelayanan sering ada pergumulan, bahkan ada penganiayaan saudara. Tetapi Rasul Paulus menasihatkan supaya Timotius tetap setia sampai akhir hidupnya. Tetap setia untuk tetap melayani Tuhan. Tetap memohon kekuatan yang daripada Tuhan. Karena Allah itu adalah sumber kekuatan yang sejati. Amin Bapak Ibu Saudara. Rasanya itu kalau sudah kita ke rumah Tuhan beribadah itu kayaknya plong Bapak Ibu. Betul ya Bapak Saudara? Kayak kalau handphone itu kalau sudah 5 watt gitu dicas lagi Saudara. Saya kalau nggak ke gereja, kalau nggak ibadah hari Minggu itu kayak Saudara, ada sesuatu yang kosong Saudara. Ada sesuatu yang kurang Saudara. Betul nggak Saudara? Karena ada satu ruang dalam manusia ini hanya bisa dipuaskan oleh dengan kehadiran Allah. Dengan adanya kita menghadirkan Tuhan, memuji, menyembah Tuhan. Dalam hati kita penuh sukacita kita Saudara. Keadaan hari-hari ini membuat kita menjadi lemah. Tetapi firman Tuhan katakan, jadilah kuat saudara. Bagaimana menjadi kuat Pak? Keadaannya semakin begini. Tetap firman Tuhan katakan, jadilah kuat. Dengan kemampuan, dengan intelektual kita, saudara, mungkin kita nggak bisa. Mungkin kita akan terus lemah. Memang itu yang diharapkan oleh iblis saudara. Hari-hari ini umat Tuhan memang dibikin supaya lemah saudara. Tetapi pagi ini Tuhan menyapa kita dengan lembut. Tetap kuat saudara. Tetap salam komando. Yes. Amin. Untuk itu firman Tuhan katakan perhatikanlah dengan seksama. Bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal. Tetapi seperti orang arif. Pergunakanlah waktu yang ada. Karena hari-hari ini adalah jahat. Firman Tuhan sudah tuliskan itu semua saudara. Begitu ada tantangan, ada goncangan. Yes. Firmanmu digenapi. Berarti firman Tuhan itu ya dan amin. Berarti firman Tuhan tidak pernah gagal saudara. Semakin kita baca firman Tuhan, kita diberi pewahyuan. Oh yes, kedatangan Tuhan semakin dekat. Wah. Bukan menakut-nakuti saudara. Tuhan akan
akan datang. Buat apa? Buat menjemput kita, saudara. Orang percaya, amin. Orang percaya pasti siap, yes lah Tuhan mau datang, yes. Tapi kalau orang gak siap, wah ketakutan. Kedatangan Tuhan seperti pencuri. Kalau kita gak siap, saudara. Tetapi kalau kita siap, kita dewasa. Kedatangan Tuhan seperti apa? Mempelai, saudara. Kita dipertemukan dengan mempelai laki-laki. Dengan Kristus. Sukacita, akan ada sukacita yang besar. Ada pesta perkawinan anak domba Allah, saudara. Bukankah itu yang kita harapkan, saudara? Biarlah kita memikirkan sesuatu yang di atas. Bukan hanya ada yang di bumi, saudara. Lalu bagaimana caranya kita mendapatkan kekuatan dari Tuhan Allah? Yang pertama Bapak Ibu Saudara. Dikatakan di dalam Ibrani 10 ayat 25, bisa bukakan bagi kita. Jangan menjauhkan diri dari ibadah. Masih banyak bangku yang kosong, saudara. Ya kan? Kalau saudara mau mempunyai kekuatan ekstra yang daripada Tuhan, jangan tinggalkan ibadah. Dikatakan, sungguh agunglah rahasia ibadah orang percaya. Amin, Bapak Saudara. Di mana bisa ditampilkan ayatnya di 1 Timotius 3 ayat 16. Mari Bapak Ibu kita baca bareng-bareng. Ini satu rahasia yang orang lain gak ngerti, saudara. Kalau saudara mengerti ada rahasia yang agung, saudara akan sayang banget kalau gak ibadah. Amin. Baca bersama-sama 1, 2, 3. 1 Timotius 3 ayat 16. Iya Pak Gembala betul? Dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita. Mengapa ibadah orang Kristen itu dikatakan agung dan rahasia? Karena di dalam ibadah orang Kristen ada pujian, saudara. Amin. Makanya kalau memuji Tuhan, saudara, jangan lemes-lemes. Karena pujian itu menghadirkan Allah itu, saudara. Amin. Allah bertahta di atas pujian umatnya. Saudara. Dia yang kudus, dia yang mulia, dia yang bertahta di surga. Mau hadir di tengah-tengah kita, saudara. Itulah. Yang kedua, saudara, rahasianya apa, saudara? Di dalam ibadah orang Kristen, saudara, ada doa, saudara. Doa adalah hubungan komunikasi dua arah antara kita dengan Allah, Allah dengan kita, saudara. Apapun pergumulan hidup saudara, pergumulan keluarga, pergumulan finansial, pergumulan dalam masyarakat, kita bisa utarakan karena dia Bapa kita, saudara. Dia yang peduli hidup kita. Dia yang mengasihi kita apa adanya, saudara. Ketika kita masih berdosa, saudara. Tuhan juga mendengar, Tuhan aku orang berdosa. Aku banyak masalah, Tuhan tolonglah aku. Karena dia Bapa yang baik. Dia mendengar. Dan dia mau melakukan apa yang dia minta kepada anak-anaknya. Karena kita anak-anak, saudara. Kita bukan anak pungut, saudara. Kita ahli waris. Kita imamat rajani. Jangan takut, saudara. Utarakan sama Tuhan. Dia lebih dekat dari istri maupun suami saudara. Dia lebih dekat dan tahu daripada anak-anak saudara. Dia lebih dekat dari sahabat daripada manusia. Terkadang kita belum meminta, saudara. Belum kita berkomunikasi. Di dalam ibadah orang Kristen ada doa yang kita panjatkan, saudara. Rahasia yang ketiga. Di dalam ibadah orang Kristen ada firman Tuhan
sebagai jawaban. Mungkin kita tidak pernah komunikasi. Saya juga tidak tahu pergumulan Bapak Ibu Saudara. Tetapi ketika firman Tuhan disampaikan di atas mimbar ini, iya, itu jawabannya. Karena firman Tuhan itu jawaban setiap pergumulan manusia. Ini firman Tuhan ini saudara, Alkitab, kitab suci kita ini sungguh buku yang dahsyat dan luar biasa saudara. Tetapi kita sering melupakan. Seringkali nilai Alkitab, kitab suci orang Kristen tergradasi saudara. Bagaimana tidak saudara, kalau ada Alkitab kita di halte bis, ketinggalan saudara. Ada uang 5.000 sama Alkitab, kira-kira yang diambil uangnya apa Alkitabnya saudara? Uangnya saudara. Pada Alkitab itu adalah jawaban kehidupan setiap manusia. Wow. Mari kita sayangi, kita peduli lagi, lebih mengasihi Tuhan. Karena Tuhan berbicara lewat firman. Amin. Saya katakan ada satu ruang kosong dalam tubuh manusia, dalam manusia ini yang hanya bisa diisi, hanya bisa dipuaskan oleh dengan hal-hal yang rohani saudara. Mungkin saudara punya harta yang banyak, punya teman yang banyak saudara. Tetapi ada satu ruang, ada yang tidak bisa dipuaskan dan apapun. Kecuali kita bisa menyembah, memuji Dia saudara. Kayaknya puas banget saudara. Ini adalah sebuah rahasia saudara. Walaupun kelihatannya orang nyanyi kalau orang Kristen memuji Tuhan, wow tepuk tangan, ada yang loncat, oh glory, haleluya. Menghadirkan Tuhan di tengah-tengah pujian umatnya. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita mendapatkan kekuatan dari Tuhan. Selain dari jangan menjauhkan dari ibadah-ibadah yang seperti dibiasakan orang percaya. Yang kedua saudara, kita harus tahu saudara, bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Amin. Siapa yang mengasihi Tuhan hari ini? Haleluya. Kehadiran bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara di tempat ini menunjukkan bahwa saudara sangat mengasihi Tuhan. Amin. Walaupun cuaca hujan, walaupun berita-berita menakutkan, tetapi Bapak Ibu oleh kekuatan yang dari Roh Kudus mau beribadah. Karena tahu bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan saudara. Boleh manusia mereka-mereka rencana yang jahat. Manusia mereka-mereka pada kita sesuatu yang tidak baik. Tetapi kuasa Tuhan mereverse, bisa membalikkan untuk kebaikan kita. Amin Bapak Saudara. Kemarin dua hari yang lalu tanggal 29 Saudara. Saya ini juga punya usaha Bapak Ibu Saudara. Usaha saya ini adalah entertainment, menyewakan sound system, lighting, video, drone, stage. Saudara. Kemarin diminta untuk memasang alat cukup besar untuk acara di Mulia Raja. Kalau Mulia Raja tahu ya orang Batak ya. Dengan Pak Menteri, Pak Marwara Sirait. Acaranya adalah tali kasih untuk memberikan santunan koster seluruh Jabodetabek saudara. Kami sudah masuk Amin 1, sudah pasang lighting. Wah ini sampai saya belikan beam itu, moving itu yang terbaru saudara. Yang 200, 300 sudah gak pakai, sekarang yang terbaru 420. Wah sinarnya saudara keren gitu. Wah pasti ini bagus, semua orang muji saudara. Oh wah lightingnya keren, ada strominya, wah ada hesternya. Keren saudara, semalam itu saya nyalain semua. Saya sewa genset 2 yang 80 kVA sama 100. Oh, semua udah fix saudara.
artis-artis Batak sudah mulai datang, Amigos, Victor Huta Barat, Rita Butar-Butar, udah mau cek sound Pak. Wah, tiba-tiba dibatalkan saudara. Wow saudara. Saya, Pak, acara dibatalkan. Loh kok bisa? Bayangin saudara, semua sudah apa yang diminta kita sudah penuhi semua saudara. Tinggal running saudara, semua udah cek sound. Eporus juga udah datang, udah kita siapkan mic-nya sendiri. Oh, nanti ada choir-nya di sana Pak, perlu kondenser mic 10 atau 15. Oke siap saudara. Tiba-tiba cancel. DP belum ada, nol, nggak ada DP, nggak ada agreement sama sekali nggak ada. Karena trust ya, rasa percaya. Semua kegiatan Pak Marwara waktu itu kita yang handle kan, khususnya di event-event besar gitu. Saya katakan, Tuhan terima kasih. Saya mau jadi pelaku firman. Berapa puluh juta saudara. Saya cerita Tuhan, saya ingat ayat ini. Bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mau. Oh yes, saya pegang janjimu tuh. Saya betul-betul ditanya, gimana Pi? Ah nggak apa-apa biasa, situasi kayak gini. Saya tenangkan saudara, diri saya. Tiba-tiba jam 1:30 saudara. Tiba-tiba ada WA masuk saudara. Ting. Pak, boleh enggak kami bayar separuh? Wah saudara, puji Tuhan. Haleluya. Tuhan tahu saudara. Tuhan tahu. Event besar saudara, puluhan juta bisa melayang dalam sekejap saudara. Tapi Tuhan bisa mengembalikan, oh itu sukacita tuh. Terima kasih Tuhan. Sehingga saya tetap bersukacita, malah bisa berkhotbah tentang bagaimana untuk menjadi kuat. Satu saudara, Allah kita Allah yang baik, amin. Dia tidak pernah mereka-reka segala kejahatan, ketidakbaikan. Tuhan kita baik saudara. Mengucap syukur dalam segala hal, itu yang diinginkan Bapa kita. Dan hari ini Allah sanggup untuk mendatangkan kebaikan bagi kita semua. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara, Matius 28 ayat 20. Tuhan menyertai kita sampai kapan saudara? Wow saudara. Sampai akhir zaman. Ini berita sukacita saudara. Ini rahasia saudara. Dia bukan hanya menyertai hari ini saja. Tidak saudara. Berbahagialah orang yang hidupnya disertai oleh Tuhan. Yusuf saudara, bagaimana dia? Saudara-saudaranya jahat saudara. Dia mereka-reka kejahatan. Dia dijual. Dia dibuang. Tetapi Allah menyertai Yusuf. Saudara mau disertai Tuhan? Apapun pekerjaan Bapak Ibu Saudara, Tuhan sanggup membuat engkau berhasil. Amin Bapak Saudara. Itu yang dahsyat saudara. Saya sekolahnya hukum. S1 hukum, linier S2 hukum. Wah, kayaknya jadi pengacara, lihat teman-teman Paris kayaknya enak ya. Saya masuk PKPA, Pradi saudara, lolos saudara. Wah jadi lawyer saudara, wah gagah bener ya. Yang diharapkan orang Batak, orang istri, wah jadi suamiku lawyer, bangga saudara. Wah akhirnya ikut berperkara, bas ya kan.
ikut dalam sidang. Begitu ada break, istirahat, saya ini anaknya pendeta Bapak Ibu Saudara. Terbiasa kalau waktu kosong saya isi dengan baca Alkitab. Saya minggir, saya baca Alkitab. Asik baca kitab. Teman-teman saya loh ya. Lain kali jangan diajak lah Pak Rudi itu. Aduh kita kan gak enak kalau ya. Gak, kenapa? Sedikit-sedikit baca Alkitab. Kan. Tahu sendiri kan. Kalau bukan rahasia umum lagi kan. Tahu sendiri kan. Kan gak enak kan. Kasakusuk. Oh ya kalau saya bikin gak enak. Bikin saudara ini lebih baik saya mengundurkan diri. Wah, saya lepas itu. S1 hukum, S2 hukum, lawyer kayaknya udah wah banget saudara. Saya tinggalkan. Dan habis itu COVID Bapak Ibu Saudara. Wah, tahu sendiri COVID semuanya berhenti. Termasuk usaha entertainment Pak. Yang kita punya untuk Gelora Bung Karno Pak. Waktu itu Effendi Simbolon itu kan punya Simbolon internasional ya. Seluruh dunia bisa ngumpul di Gelora Bung Karno itu pakai alat kita juga. Semua kegiatan Pak Jokowi yang di DKI waktu gubernur Pak Ahok itu pakai kita juga di Monas. Tiba-tiba berhenti. Kayaknya bangun tidur, nggak bisa tidur. Lihat ke bawah sepi, kayak kematian. Oh Tuhan. Lihat anak-anak masih kecil, aduh tambah nangis saudara. Tuhan apa yang harus aku lakukan? Semua nggak jalan. Kan? Karyawan kita istilahnya kita rumahkan. Kalau mau dapat pekerjaan yang lebih baik silakan. Saya usaha sound system sampai punya karyawan 115 Bapak. Sampai truk tuh punya 20. Semua kegiatan waktu itu Polda Metro maupun Mabes Polri kegiatannya selalu gitu. Event rata-rata bisa seminggu itu 30 kali Pak. Pokoknya luar biasa. Waktu zaman-zaman itu kan. WO pada kenal kita salah satunya Rina Gunawan itu kan. Wah, tiba-tiba berhenti. Tuhan apa yang aku harus lakukan? Gak ada saudara, benar-benar. Semuanya kayaknya teman-teman menghindar, cari hidup masing-masing Bapak. Waktu COVID Bapak Saudara, fokusnya siapa saudara? Keluarga saudara. Mau minta tolong, malu saudara. Tetapi saya rindu, ingat Yusuf. Ingat firman Tuhan, bahwa aku menyertai sampai kesudahan zaman. Yes, Engkau Tuhan yang tidak pernah ingkar janji. Engkau Allah El Shaddai, Engkau Immanuel menyertai. Tiba-tiba saudara, saya tertarik dengan namanya Aku Pancer. Tusuk jarum saudara. Tuhan pakai saudara. Tuhan, dan saya melakukannya jadi passion saya, senang gitu saudara. Bapak saya kena stroke, Bapak. Meninggal. Om saya kena stroke, meninggal. Tetangga saya kena stroke, meninggal juga. Prevalensi hari ini WHO mengatakan bahwa 1 di antara 4 orang kena stroke nanti Pak. Saya belajar tentang kesehatan, saya kayaknya ini menarik dan ini passion saya. Gitu. Terima kasih Tuhan. Jadi selama COVID saudara, saya sebelumnya udah belajar, saya keluar, di dalam rumah bakal mati, keluar juga mati, keluar saja. Dalam nama Tuhan Yesus. Wah saya melakukan senang. Akhirnya saya melayani lewat kesehatan ini Bapak Saudara. Saya sungguh-sungguh belajar ini saudara. Jadi bisa belajar mengetahui mengenai CVA kan saudara, stroke, hipertensi, kolesterol, diabetes, HNP saudara. Dan hari ini Tuhan kirim berkat luar biasa Bapak Ibu Saudara. Banyak ada, ini di record nggak maaf?
Kalau nggak direkod nggak apa-apa ya. Jadi ada ustadz-ustadz Bapak Ibu Saudara berobatnya ke saya. Habis sholat subuh jam 5, jam setengah 6, jam 6 udah nongkrong di rumah. Pak saya berobat di sana Pak, di Sukabumi. Perjalanan 5 jam nggak ngefek. Wah, oh iya gitu. Padahal dia tahu Bapak Ibu Saudara, kita ini orang Kristen, ya kan? Ada Tuhan Yesus perjamuan kudus. Oh dia nggak alergi Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan. Padahal udah dibawa kemana Bapak Ibu Saudara? Udah ke Mitra Premier. Udah habis puluhan bahkan atau nggak sembuh. Kita hanya ada jarum mulai sama, titik mulai sama. Tapi kuasa darah Yesus sembuh. Yes. Wih, apapun yang kita lakukan kalau bersama Tuhan dan Tuhan menyertai, berhasil Bapak Ibu Saudara. Kemarin ada orang Aceh Bapak, saudaranya sakit Bapak, ini mulai lumpuh, udah mulai lumpuh. Dibawa ke Pineng, 3 rumah sakit Pak, masih bersifat idiopatik, tidak terdetek Saudara. Pak, tolong Abu siapa gitu kan, mau ke rumah Pak. Oh ya nggak apa-apa silakan. Dia sudah terbang Pak, dia udah di sini Pak. Oh di mana? Dari Aceh langsung tuh. Oh puji Tuhan. Hari ini saya bilang Pak butuh berapa Pak? 1 bulan. Oh iya Pak, 1 bulan Pak, jadi pagi sama sore itu. Ini kesaksian betul saudara, orangnya masih ada di rumah. Yang tadinya gak bisa sekarang udah berdiri, udah enteng. Wush, dahsyat. Bukan kepandaian saya Bapak Ibu Saudara, bukan disiplin ilmu aku yang pelajari. Tetapi setiap kali mau pegang saudara, Tuhan jamah. Biar kuasa kemuliaan-Mu dinyatakan. Aku anakmu Tuhan, jangan permalukan. Wes, saya tanya, gimana Abu? Gitu. Sudah enteng, sudah. Yang tadinya kakinya tuh gini. Apa namanya ini? Refleks saudara. Harusnya gerakan tangan, gerakan kaki dikendalikan oleh otak. Betul nggak Bapak? Tapi kalau dia bergerak sendiri, berarti otak nggak menggerakkan. Namanya involunteer movement ya kan. Sekarang yang tadi yuk ini, sekarang coba kecil kan, udah kecil. Bapak mamanya pada ikut saudara. Wah, dahsyat Tuhan, kau tidak permalukan saudara. Belum ada seminggu Pak, sudah berdiri, sudah bisa jalan gini. Wah Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Engkau tabib di atas tabib. Engkau dokter di atas segala dokter. Aku percaya kepadamu. Wah saudara, apapun yang Bapak Ibu lakukan, lakukanlah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ada satu, saya mau menutup kesaksian saudara. Karena saya sekarang lagi fashionnya di dunia kesehatan Bapak Saudara. Karena Tuhan Yesus selama 3,5 tahun berkarya di muka bumi ini, dia menyembuhkan banyak orang sakit. Amin. Oh ya Tuhan Yesus sudah memberikan teladan dan dampaknya sampai hari ini. Kuasa dan mujizat Tuhan tidak pernah berhenti. Saudara, amin. Tidak berhenti ketika Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus. Tetapi sampai hari ini, kuasa Tuhan, mujizat Tuhan masih terjadi. Amin. Ada namanya orang Chinese tinggal di Pluit, Kelapa Gading, saudara. Tiba-tiba datang ke rumah Bapak Ibu Saudara. Dia bawa anaknya, bawa istrinya, bawa orang tuanya. Saya nggak tahu orang Chinese. Oh mau berobat, oke. Sakit apa? Stroke. Jalannya gini, bukan? Ngomong. Tuhan, saudara, saya cuma bilang Tuhan nyatakan mujizat-Mu, nyatakan kuasa-Mu Tuhan, bahwa di dalam darah-Mu masih berkuasa untuk menyembuhkan. 3 kali Bapak Ibu Saudara, tiba-tiba datang ke rumah udah nyetir sendiri. Wow, yang benar. Oh coba namanya itu dia nggak taunya di endorse pemain drum, drumnya itu ada kali 30 itu saudara. Mukulnya aja kalau kita musisi bingung saudara. Katanya dia gurunya Gilang Ramadan gitu. Oh keren ternyata. Saya buka profilnya ya namanya ya. Dia nggak taunya pernah duduk sama Pak Jokowi, kan? Menteri-menteri, dahsyat juga.
Dia katakan, dia panggil saya Sinse, saudara. Panggil saya Sinse, karena dia orang Chinese, dia panggil saya Sinse. Sinse, aku banyak kemajuan. Loh, emang ini selama ini sudah berobat kemana? Semua pengobatan sudah saya jalanin. Oh ya, di mana? Frop Eka, Siloam, di PON, semua Sinse yang di Pluit itu saudara, di Jakarta semua yang terkenal sudah saya datengin. Lalu ke Singapura, ke Hong Kong, ke Cina, 0 saudara. 2 tahun lebih dipanggil sama profesornya. Dia panggil kumpulkan istri, anaknya, bapak, keluarganya, tolong ya kalau ngerawat orang stroke itu yang sabar. Kenapa? Bisa mati, kapan saja. Yang kedua, kayak nyiram air kayak tanaman, coba bisa disiram air nggak bisa ngapa-ngapain. Dia walaupun kesadarannya masih, kok segitunya dia nggak bisa ngapa-ngapain. Dia takut, dia marah. Dia marah. Kalau bisa dijual sama hartaku ini, nggak ada artinya, saudara. Kalau aku sakit begini, saudara. Tuhan pertemukan saudara, itu. Sekarang hari ini dia bisa disembuhkan. Dia katakan, aku mau melayani Tuhan. Wih, dulu aku deket sama pejabat, aku deket sama intelijen, semuanya aku bangga gitu. Tetapi ketika aku sakit, aku gak punya teman. Ketika aku sakit, semuanya gak ada artinya. Dan dia janji dalam hati, saudara, kalau aku sembuh, aku mau melayani Tuhan. Wah, aku mau cinta Tuhan. Sekarang saudara kalau ngomong sebentar-bentar apa? Tuhan saudara, pelayanan. Ini semua saya mau. Pak Rudi kalau mau pakai buy watch di Peak silakan namanya, free. Orang yang Tuhan bisa mengubahkan, ya kan? Dari orang yang apa ya? Udah semua kenikmatan ini udah semuanya harta sudah. Yang terakhir Bapak Ibu Saudara, kuasa Tuhan itu nyata betul. Saya dipanggil, dia yang punya travel mungkin terbesar di Indonesia Pak. Karena dia linknya ke MPR DPR gitu. Kena stroke juga Pak. Itu penyakit yang paling berat saudara. Karena tidak satu disiplin ilmu aja nggak bisa Pak. Harus banyak gitu. Dia katakan, dia sudah ke Abdi Waluyo. Sampai dokter dari Jerman didatangkan Pak. Dipegang tangannya tuh jerit, sakit. Dipegang begitu Pak. Tapi Tuhan baik. Tiba-tiba saya sampai sana juga Bapak Ibu Saudara. Tuhan gitu. Tuhan ini mau diapain Tuhan gitu. Saya tengok. Dia punya sampai. Tuhan tolonglah kan. Nyatakan mujizat Bu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dia tahu Pak. Saya Kristen. Pak Rudi pendeta ya. Iya. Boleh enggak Pak? Setiap hari Bapak kesini. Oh ya, boleh Pak. Berapa Pak? Saya sebetulnya nggak mau ngomong materi Pak ya, ini kenyataan. Saya tuh kalau ini saya ikhlasnya Pak, jangan saya ikhlasnya. Kalau sebulan 100 juta cukup nggak Pak? Dalam hati, wah Pak kebanyakan tuh Pak. Gitu. Kaget ya Pak ya kan, wong kita nggak pernah itu. 100 juta. Tapi tiap hari Pak ya kata. Cuma 1 jam Pak. Gaji mana Pak coba Pak? Hah? Gaji mana coba? Kalau Tuhan mau memberkati kita itu enggak ada yang mustahil Bapak Saudara. Wah, sampai saya tuh kaget Pak, apa iya gitu? Betul Pak, kita belum kerja udah ditransfer Pak. Tuhan bisa pakai burung gagak saudara untuk memberkati saudara. Amin. Burung gagak itu pelit Pak. Pelit Pak. Tapi kalau Tuhan sudah ubahkan, wise. Ini yang terakhir betul saudara. Bagaimana? Maksud saya biar kita andalkan Tuhan, utamakan Tuhan. Tuhan juga akan mengutamakan Bapak Saudara.
Suatu hari, tetap pengobatan ya Pak ya, saya nggak mau bohong masalahnya kan, saya nggak mau menceritakan orang, saya cerita sendiri. Pak, anak saya belum bisa menstruasi. Wah, saya nggak punya pengalaman sama sekali itu Bapak. Lalu udah kita bawa ke Singapura gitu. Umur berapa? 16 tahun Pak. Pak Rudi bisa. Saya sih belum ada pengalaman Pak, jujur Pak. Gitu. Tetapi kalau saya belajar TCM, Traditional Chinese Medicine tuh organ yang terkait adalah liver. Boleh dicoba? Boleh. Saya datang saudara, rumahnya Pondok Indah Bapak Saudara. Cuma saya kasih Tuhan, engkau bisa pakai cara apa saya pakai garam Bapak Saudara. Cuma pakai garam Bapak Saudara, sama namanya moxa, vulgaris altermis itu adalah rempah-rempah dari Cina. Saya panasin di pusernya, atasnya itu. Malam itu juga katanya bisa men saudara. Waduh, puji Tuhan. Pak Rudi pernah ke Eropa? Oh belum Pak. Ayo Pak kita ikut Pak ya. Kita mau napak tilas perjalanan Rasul Paulus. Jadi ke Athos, ke Yunani, ke Turki. Oh benar saudara. Saya melihat 7 gereja di Wahyu itu. Ada Laodikia, Efesus, Smyrna. Saudara, ada saudara. Sejarahnya ada. Oh ini ya namanya gereja Smyrna, Laodikia, Efesus. Ada saudara. Yunani saudara, semuanya gereja yang di situ hancur, panas Pak. Termasuk Hagia Sophia itu adalah gereja terbesar waktu itu bisa menampung 40.000. Jadi karena di Konstantinopel namanya kan. Begitu kita masuk Yunani Bapak, itu teduh, tenang. Hari ini Turki menjadi negara Islam kan, 99% jadi Islam. Tadinya negara Kristen Bapak Saudara. Saudara, apapun yang kita perbuatlah buat Tuhan. Amin. Karena Dia sumber kekuatan bagi kita. Biarlah firman Tuhan yang singkat ya Bapak. Memberkati kita semuanya. Tepuk tangan buat Tuhan. Saya undang pemain musik untuk ke depan. Bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Biarlah firman Tuhan. Ketika kita lemah, kita tak berdaya. Ketika dalam apapun saudara. Dia adalah sumber kekuatan. Jangan pernah tinggalkan ibadah saudara. Jangan pernah tidak tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebahagiaan. Dan jangan tidak pernah tahu bahwa Dia menyertai kita sampai kesudahan zaman. Kekuatan di hidupku, yes terima kasih. Ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku. Mari kita berseru. Kita berharap dalam Yesus. Sama-sama katakan kekuatan di hidupku. Oh, kekuatan kami hanya daripada Tuhan. Tuhan Yesus sudah memberikan Roh Kudus-Nya untuk menyertai, untuk menghibur, untuk memberikan kekuatan. Dia adalah setia untuk menolong kita. Berseru kepadanya. Sama-sama kita naikkan. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku dalam tangan
seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan. Benar Tuhan, Engkau adalah kekuatan bagi kami Tuhan Yesus. Dan sampai detik ini Tuhan, iman kami tak akan goyah Tuhan. Dan kami terus mau mengaku bahwa Engkaulah Tuhan Juru Selamat dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Haleluya, amin. Terima kasih kepada hambanya yang sudah membawakan firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari saudara, kita persiapkan persembahan kita yang terbaik sembari kita akan mendengarkan pengumuman untuk seminggu ke depan. Shalom semuanya, selamat datang bagi Anda yang baru pertama hadir dalam ibadah GBI BKP. Kami berharap agar di ibadah selanjutnya kita dapat beribadah bersama kembali. Berikut adalah kegiatan GBI BKP selama 1 minggu ke depan. Yang pertama, hari Selasa, kita ada doa terobosan pukul 8 malam melalui aplikasi Zoom. Dan pada hari Rabu, kita ada menara doa jam 7 malam melalui aplikasi Zoom. Pada hari Kamis ada full gabungan yang bertempat di Asera One West. Dan pada hari Sabtu kita ada morning prayer jam 5 pagi melalui aplikasi Zoom. Dan pada hari Minggu kita akan beribadah kembali di Food Nation Lantai 2, Bekasi Cyber Park, yang akan dilayani oleh Pendeta Rudi Siregar, STH. Gereja kami juga melayani pelayanan jemaat, seperti baptis Islam, doa, penyerahan anak, dan lain-lainnya. Untuk informasi lebih lanjut, boleh menghubungi Mari saudara, saya undang untuk kita bangkit berdiri, kita akan menutup ibadah kita pagi hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Haleluya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sungguh baik Tuhan bagi kami Tuhan. Pagi hari ini Tuhan Yesus, kami mau mengangkat tangan kami Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa buat firman-Mu Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, yang sudah disampaikan hamba-Mu Tuhan. Biar kiranya firman-Mu Tuhan Yesus boleh tumbuh subur Tuhan di hati kami Tuhan. Sehingga berakar dan berbuah lebat Tuhan. Dan kami juga Tuhan boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya Tuhan. Lewat firman-Mu Tuhan, kami disembuhkan, kami dipulihkan, kami dimenangkan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami mengangkat tangan kami Tuhan bagi hamba Bapak Pendeta Rudi Cahyono Tuhan, STH. Di mana Tuhan sudah pakai hamba-Mu Tuhan untuk menjadi saluran berkat-Mu Tuhan pagi hari ini Tuhan. Di gereja kami Tuhan. Biar kiranya Tuhan Engkau hidupnya Tuhan, menjaga hidupnya Tuhan. Perlindungan-Mu sempurna bagi hamba-Mu Tuhan. Kemanapun hamba-Mu melangkah Tuhan, biarlah nama-Mu dipermuliakan Tuhan. Dan akan banyak jiwa dimenangkan bagi kemuliaan-Mu. Berkati hamba-Mu Tuhan, tutup bungkus hamba-Mu dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Bahkan perjalanannya nanti Tuhan, kembali dari tempat ini, ada perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan yang sempurna bagi hamba-Mu Tuhan. Sehingga hamba-Mu boleh berkumpul Tuhan dengan keluarganya Tuhan.
Terima kasih Bapa, terus Tuhan Kau pakai hamba-Mu dengan luar biasa Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga Tuhan berdoa Tuhan bagi jemaat-jemaat Tuhan yang hadir siang hari ini. Biar kiranya Tuhan Engkau memberkati jemaat-jemaat-Mu Tuhan. Menjadi jemaat-jemaat yang militan, menjadi jemaat-jemaat yang haus akan Tuhan, yang rindu Tuhan, yang cinta Tuhan mati-matian. Biar kiranya Tuhan Yesus jemaat-Mu semakin dipulihkan, semakin diberkati dengan luar biasa. Apapun Tuhan pekerjaan jemaat-Mu, Tuhan memberkati dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Engkau sembuhkan jemaat-jemaat-Mu Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berbeban berat Tuhan angkat beban, yang bermasalah Tuhan berikan jalan keluar. Kami percaya Tuhan, jemaat-jemaat-Mu pulang dari tempat ini akan membawa berkas-berkas Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Berkati juga Tuhan tempat ini Tuhan. Biar tempat ini Tuhan pakai lebih dahsyat, lebih luar biasa untuk menjangkau jiwa-jiwa, untuk membawa jiwa-jiwa bagi kemuliaan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, tempat ini Tuhan, tempat yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Terima kasih Bapa. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa bagi persembahan kami. Tuhan berkati persembahan kami Tuhan pada pagi hari ini. Biar Tuhan persembahan ini Tuhan untuk kami pakai perlebar kerajaan-Mu di tempat ini Tuhan. Berkati tangan-tangan yang sudah memberi Tuhan. Berkati usaha dan pekerjaan kami Tuhan. Sehingga kami Tuhan Yesus boleh taat Tuhan kepada-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Sebentar kami mau pulang Tuhan dari tempat ini Tuhan. Kami mau menerima berkat yang dari hamba-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Melindungi aku. Mari angkat kedua tangan saudara. Mata petaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Saudara kekasih Kristus, pulang dan terimalah berkat, kasih dan anugerah yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam surga, di dalam Anak yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan indah yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara mulai dari pagi hari sampai Maranatha. Yesus Kristus datang kali kedua menjemput kita danawan dan memerintah bersama dengan Dia hidup kekal selama-lamanya. Setiap kita yang telah diberkati dan menjadi berkat, mari sama-sama katakan amin. Selamat berhari Minggu.